Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ade Mulyani dengan NIM B1B1230090, merupakan mahasiswi program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai permasalahan yang cukup mengkhawatirkan di wilayah perbatasan, yaitu sengketa Blok Ambalat dengan Malaysia. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata Indonesia dan Malaysia masih rebutan wilayah perbatasan yang nilainya triliunan rupiah. Ini sudah berlangsung selama 20 tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Blok Ambalat ini terletak di perairan timur Kalimantan, tepatnya di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Indonesia mengatakan bahwa Blok Ambalat adalah wilayah eksplorasi migas atau minyak dan gas milik Indonesia. Namun, Malaysia justru juga mengklaim wilayah yang sama dengan Indonesia. Mereka sebut Blok ND6 dan Blok ND7. Nah, yang jadi permasalahannya di sini yaitu Pulau Sebatik memiliki garis batas yang jelas. Begitu masuk ke laut, tidak ada kelanjutan atau tidak ada garis batas yang jelas antara Laut Indonesia dan Laut Malaysia. Nah, pada tahun 1969, Indonesia dan Malaysia membuat perjanjian yang menetapkan bahwa Ambalat milik Republik Indonesia. Sejak tahun 1979, Indonesia telah menguasai dan mengelola wilayah ini berdasarkan hukum laut internasional. Nah, pasti kita mikir bahwa permasalahan ini sudah selesai karena Indonesia telah mengelola dan Ini gue masih diam ya. Ntar kalau gue udah ngamuk, habis wilayah ini. Namun ternyata pada 10 tahun ke depan Malaysia justru membuat peta baru untuk memperluas wilayah mereka sepihak tanpa adanya konsultasi. Bagaimana tanggapan Indonesia? Justru protes, namun tindakan ini tidak ada kelanjutan yang tegas. Konflik ini mulai memanas pada tahun 2005, di mana Malaysia tiba-tiba memberikan konsensi pengobaran kepada perusahaan minyak Shell dan Petronas di wilayah yang sama. Indonesia memprotes keras karena Blok Ambalat jelas berada dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ketegangan ini meningkat ketika kapal kedua negara saling berhadapan di perairan tersebut. Yang membuat sengketa ini rumit adalah perbedaan interpretasi batas maritim, di mana Indonesia menggunakan prinsip garis pantai berdasarkan UNCLOS 1982 sebagai negara kepulauan. Sementara Malaysia justru mengklaim berdasarkan peta tahun 1979. Padahal Konvensi Laut, Hukum Laut PBB 1982 memberikan dasar hukum yang kuat bagi Indonesia. Blok Ambalat bukan sekedar gengsi. Cadangan minyak dan gas diperkirakan mencapai 764 juta barel dengan potensi ekonomi triliunan rupiah. Wilayah ini juga strategis untuk jalur pelayaran dan keamanan nasional. Kehilangan Ambalat berarti kehilangan kedaulatan dan sumber daya vital bangsa kita. Nah, ini yang paling menarik sekaligus mengkhawatirkan. Kenapa? Karena pada tanggal 27 Juni 2025 terjadi pertemuan bersejarah antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta. Kedua pemimpin sepakat untuk melakukan joint development atau pengelolaan bersama Blok Ambalat. Presiden Prabowo mengatakan, sambil menyelesaikan aspek hukum, kita akan melakukan kerja sama ekonomi. Apapun yang kita temukan di laut itu, kita akan eksploitasi bersama. Pendekatan ini dipilih karena penyelesaian hukum diprediksi memakan waktu hingga puluhan tahun. Oke, tadi kedua pemimpin tersebut
Setuju bukan untuk melakukan joint development atau pengelolaan bersama Blok Ambalat. Nah, yang tak disangka ternyata beberapa bulan kemudian Malaysia mengumumkan mereka tidak lagi menggunakan atau memakai istilah Laut Ambalat, melainkan mereka mengganti dengan istilah Laut Sulawesi. Mereka mengganti istilah ini tanpa adanya berdiskusi terlebih dahulu bersama Indonesia. Ini bukan sekedar soal nama. Menurut saya ini strategi politik yang sangat cerdik dari Malaysia. Kenapa? Karena kalau istilah Ambalat yang selama ini identik dengan Indonesia hilang dari pembendaharaan internasional, lama-kelamaan klaim kita ikut melemah. Nah, yang lebih memprihatinkan, respon Indonesia terhadap ini sangat soft, di mana Presiden Prabowo cuma mengatakan ada itikat baik dari dua pihak, kita mau penyelesaian yang baik. Pertanyaannya, di mana ketegasan kita? Nah, kasus Blok Ambalat ini mengingatkan kita pada Sipadan dan Lingkitan, di mana Indonesia kalah di Mahkamah Internasional pada tahun 2002 karena lemahnya bukti penguasaan efektif. Pembelajaran pahit ini tidak boleh lagi terulang di Blok Ambalat. Blok Ambalat kini berada di persimpangan jalan antara pragmatisme ekonomi dan penegakan kedaulatan, antara diplomasi, damai, dan ketegasan hukum internasional. Yang pasti Indonesia tidak boleh lengah. Patroli laut harus diperkuat, klaim hukum harus solid, dan kepentingan rakyat harus diprioritaskan serta harus tegas dalam menindaklanjuti permasalahan di wilayah perbatasan. Karena Ambalat bukan sekedar sumber daya alam, ia adalah ujian bagi komitmen kita pada kedaulatan martabat bangsa kita. Baik, mungkin ini saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan informasi atau kesalahan penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.